Halo, selamat datang kembali di Bitter Talk, Better Way to Make You Better bersama dengan saya Danis Kirana, dan kali ini saya udah bersama dengan salah satu senior. Rasa tua saya. Iya, itu sengaja sih, emang itu kode untuk biar merasa tua gitu. Mas Arif, apa kabar? Halo Danis. Dek Danis apa Mbak Danis ini? Siapa Danis panggil? aja, Danis nggak aja usah ya. pakai dek. Oke. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang aktivitasnya apa aja? Aktivitas banyakan main sih. Wah, itu menyenangkan sekali ya. Ya. Banyakan main ya. Kesibukannya itu lebih banyak main. Oke. Kayak gitu. Mas Arif, saya ngomongnya Mas Arif Bawono S. Boleh. Nama saya pasaran soalnya. Ya, harus ada embel-embel Iya. di belakangnya gitu ya. Jadi teman-teman, kita lagi barengan sama Mas Arif Bawono. Jadi beliau adalah founder dari Let's Play Indonesia. Nah, setelah ini nanti akan dijelaskan secara detail sama kita semua apa aja sih yang dilakukan di dalam Let's Play Indonesia. Cuman saya mau ngajakin Mas Arif untuk main games dulu. Oke, siap. Saya itu terinspirasi dari Mas Arif, segala sesuatu tuh kalau misalnya pengen lebih rileks itu kita harus mulai dengan sesuatu yang menyenangkan. Sepakat. Yaudah, Ya. semoga ini seneng ya. Semoga ini nggak ngeprank ya. Gak. Ini aman kok. Ya, oke. Aman. Oke. Mas Arif, jawab cepat. Oke. Jadi semacam mencongak gitu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hobi Mas Arif? Main. Oke. Buku terakhir yang dibaca? Buku terakhir yang dibaca, kenapa laki-laki susah mendengarkan, wanita susah melihat peta. Wow, menarik ya. Aku gak akan bahas itu, tapi ntar out of topic ya kita akan bahas Oke. itu ya. Terus siapa yang jadi idola Mas Arif pas kecil? Waktu kecil idola saya Batman. Kenapa kok bisa Batman? Karena keren. Oh gitu aja. Ya. Kan dia gak banyak ngomong sih ya. Betul, dan beda dengan Superman, dia menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Superman agak ini ya. Oh udah tahu ini ya, sopan santun dari Iya. kecil ya. Butuh sesuatu yang sopan. Baiklah. Terus pertanyaan selanjutnya. Apa sih cita-citanya Mas Arif pas masih kecil? Waktu kecil cita-cita jadi tentara. Terus kok ada perubahan secara mendasar begini? Karena ya inilah ya apa namanya, badan ternyata nggak mendukung. Oke. Tapi emang dari dulu suka gitu sama figur tentara? Ya, jadi karena suka main tembak-tembakan dan lain-lain, akhirnya punya cita-cita jadi polisi atau tentara. Oke, yang berhubungan sama Standar militer ya? standar anak dulu ya. Oh ya, standar banget sih. Kalau nggak dokter, militer ya, polisi, tentara. Kalau itu presiden gitu. Insinyur gitu kan. Insinyur. Kalau sekarang YouTuber. Iya benar banget. Pertanyaan terakhir, Mas Arif pilih mana? Menjalankan bisnis, ini harus milih ya? Ya, Menjalankan bisnis atau main game terus? main game terus. Why? Karena menyenangkan. Oke, ini dia. Ini pertanyaan terakhir ini akan masuk ke topik kita selanjutnya. Jadi Mas Arif ini memang selalu menggaungkan tentang bermain karena di situ ada satu trik yang menurut saya sendiri itu bisa mempengaruhi dalam penerimaan berbagai macam hal gitu ya. Itu ada kaitannya sama Let's Play Indonesia juga nggak sih Mas? Semuanya memang berkaitan dengan games kayak gitu atau gimana? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Let's Play, boleh sedikit cerita kenapa akhirnya membuat Let's Play gitu ya? Ya, Jadi, benar. why sih kita buat Let's Play Indonesia gitu? Dan tadi mungkin linear sama pertanyaannya Danis yang terakhir, pilih bisnis atau bermain. Nah, Iya. di 2006 kebetulan saya dan teman-teman udah bikin bisnis bareng-bareng, waktu itu IO, waktu masih mahasiswa semester 4. 2006 ya. 2006, dan memang kita saat itu memang menembak segmen untuk mahasiswa, di mana kita melihat belum banyak IO yang membuat pelatihan bisnis untuk teman-teman mahasiswa kayak gitu lah ya. Waktu itu kalau saya ikut seminar wirausaha, itu selalu kanan kiri saya itu senior gitu. Jadi ada bapak ibu gitu ya, yang mahasiswa mana kecil gitu ya. Padahal di situ kami lihat ada potensi untuk share tentang entrepreneurship ke teman-teman mahasiswa. Nah, akhirnya sepakat dengan rame-rame waktu itu 8 orang teman dari berbagai macam background universitas, akhirnya gabung dan bikin event organizer khususnya untuk pelatihan bisnis. Nah, jalan sampai akhirnya sampai sekarang masih jalan, tapi di 2018 mengalami kegalauan karena bosen ya. Tadi pertanyaan bener, mana bisnis atau main? Nah, Ya itu dia. udah bertahun-tahun, udah belasan tahun lah ya, udah belasan tahun masuk ke dunia
bisnis di pelatihan pingin hal lain. Jadi saya pingin lebih banyak, pertama dekat dengan keluarga, itu yang pertama kan. Yang kedua, satu hal yang akhirnya kerasa banget kemarin adalah saat kita bisa menentukan pilihan kita dengan baik, itu sangat kerasa. Misalnya saat anak kita nantinya misalnya ayo main gitu ya, saya bisa menunda semua jadwal itu untuk seharian menemani anak saya, dan saya bisa mendekatkan diri secara emosi dan fisik dengan anak saya, dan itu menurut saya sangat sangat berharga gitu. Nah, karena ya kita nggak pernah tahu umur, apalagi di masa pandemi ya. Tiba-tiba banyak kan teman-teman kita yang umurnya masih 20, 30 tiba-tiba udah dipanggil lah. Jadi benar-benar kerasa bahwa ternyata benar saya lebih memilih waktu untuk bermain daripada saya harus istilahnya berbisnis. Toh kalau uang saya yakin selalu bisa didapat lah, tapi kalau waktu kayaknya aset terpenting dalam hidup kita adalah waktu ya. Karena dia nggak akan bisa dibeli. Nah, maka saya lebih suka untuk menghabiskan waktu saya dengan hal yang lebih menyenangkan. Seperti itu sih. Itu latar belakang akhirnya Mas Arief bikin Let's Play Indonesia ya. Tapi untuk dari sisi apa aja yang dilakukan memang mengajak teman-teman pemilik bisnis untuk bermain juga gitu ya Mas Arief? Ya, karena tadi kita adalah background pertamanya di pelatihan bisnis, maka banyak sekali koneksi bisnis, dan akhirnya sempat untuk memutuskan bahwa kalau gitu untuk di awal kita akan coba ajak-ajak teman-teman di circle kami, yaitu yang circle bisnis, dan kami lihat memang belum banyak yang mengarah ke sana. Akhirnya kami putuskan untuk di circle bisnis dulu. Walaupun perkembangan sekarang ternyata dunia pendidikan kita jauh lebih membutuhkan waktu untuk bermain, dan itu sudah mulai dilihat oleh Mas Menteri ya, kalau kita sebut sekarang Mas Menteri. Jadi membuka peluang untuk organisasi masyarakat untuk istilahnya memberikan ide-idenya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia khususnya kayak gitu. Jadi udah pengennya mulai ada inovasi di dunia pendidikan, terutama di sekolah formal. Itu sih yang sangat kami syukuri, ternyata nantinya semoga bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti ke depannya juga nggak hanya di ranah bisnis aja ya Mas Arief ya, tapi di ranah edukasi secara mungkin formal gitu-gitu. Betul. Itu memang diperlukan nggak? Ini kan mungkin gambaran buat kita bareng-bareng sih Mas Arief. Seberapa penting sih bermain itu dilakukan untuk bisnis ataupun mungkin dalam sisi edukasi juga gitu? Nyambung sama buku terakhir yang saya baca ya. Buku terakhir yang saya baca itu sebenarnya membahas tentang salah satunya adalah apa yang disebut sebagai sosiobiologi. Jadi manusia itu tidak akan bisa lepas dari secara sejarah dari genetiknya. Nah, mengapa akhirnya laki-laki itu harus sering keluar rumah dan wanita itu senang untuk tinggal di rumah? Itu karena memang secara tracking gennya dari zaman purba itu memang yang kerja berburu adalah laki-laki, yang nunggu gua adalah wanita. Dan ini lepas dari gender, tapi sejarah secara genetika membuktikan itu, ada risetnya. Nah, maka hubungannya dengan bermain apa? Manusia itu banyak sebutannya ya. Ada Homo sapiens, manusia yang bijak, Homo economicus, manusia yang membuat sesuatu. Ada juga yang menyebut sebagai Homo ludens, makhluk yang bermain. Makhluk yang bermain. Dulu sempat saya bahas sama Danis ya, waktu di kesempatan lain. Manusia zaman dulu tumbuh dengan dua hal, yaitu bermain dan bercerita. Saat misalnya kita orang purba zaman dulu, malam-malam ngapain sih kita? Ya paling kumpul di api unggun. Lalu apa yang diceritakan? Lalu apa yang dilakukan ya? Cerita dan bermain. Cerita tentang pengalaman, mungkin si ayah pergi kemana, dia menemukan apa. Lalu bermain yang dulu mungkin saya sebutkan role play ya. Anak-anaknya diajarin kalau ketemu serigala itu seperti apa. Ada yang akhirnya jadi serigala, ada yang jadi manusia, lalu diajarkan. Nah, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk bermain. Jadi sudah ada dalam genetikanya, secara genetika itu unsur bermain. Dan ada yang ngomong bahwa play is older than culture. Jadi bermain itu lebih tua daripada sebuah kebudayaan kayak gitu. Jadi dan di setiap kebudayaan itu selalu ada permainan kayak gitu. Maka kita memang nggak bisa lepas dari sisi-sisi bermain. Walaupun sekarang modifikasinya banyak ya. Ada yang
modifikasi permainan tradisional, ada yang dengan teknologi kayak gitu, atau dengan misalnya kalau di kami ada board game kayak gitu-gitu sih. Nah, tapi pada dasarnya manusia adalah makhluk bermain seperti itu. Kami hanya ingin menggali itu, dan pada akhirnya kita memang membutuhkan bermain itu untuk menjadi makhluk yang lebih baik kayak gitu. Wah ya, ini menarik banget ya. Aku sempat nonton Croods yang animasi, salah satu animasi, aku lupa itu dari mana, Pixar atau Walt Disney. Itu juga menarik ya, tentang manusia purba yang dilakukan hampir sama Mas Arif sampaikan gitu. Nah ini berarti Mas Arif Mas Arif barengan sama tim gitu untuk bangun Let's Play Indonesia, atau awalnya inisiasi sendiri ini? Kami berempat, jadi berempat ya? Kalau saya pribadi selalu senang membangun sesuatu itu bersama-sama, karena bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi saling melengkapi, dan kalau ada beban itu dibagi orang banyak, jadi nggak dipikir sendiri. Kalau ada rezeki dibagi orang banyak, kalau ada beban dibagi orang banyak. Nah akhirnya lebih santai. Nah kita ada 4 orang, yaitu ada Mas Anggara Jayawardana, lalu ada Pak Wawan, ada Mbak Diana, dan terakhir ada saya. Gitu. Jadi kami bersepakat untuk membangun platform ini untuk istilahnya bersumbangsi di dunia bisnis maupun dunia pendidikan, seperti itu sih. Oke, ini menarik banget nih. Sebenarnya mau lebih dalam lagi nih ngobrolin tentang ada lagi bisnis yang lain ya Mas Arif ya? Ada, tapi ya memang tidak linear dengan bermain. Ya itu dia, itu menarik, tapi ntar kita akan bahas. Sebentar, kita mau bahas sedikit lagi tentang dunia, ini saya nyampaikan dunia bermain atau dunia board game sih Mas. Kenapa kok medianya memilih board games? Kenapa nggak pakai yang lain sih, media-media yang lain gitu? Kenapa Mas Arif? Yang pertama adalah kebetulan saya waktu di sesi kegalauan, jadi 2018 akhir itu udah galau, kayaknya aku udah harus work from home deh. Jadi 2018 sudah memutuskan WFH itu. Sudah ya, karena, mempersiapkan ya. Karena ini kayaknya ke depan akan seperti itu. Nah, nggak taunya ternyata kejadian 2020 kan. Wah, ini sudah WFH. Jangan-jangan pikiranmu nih Mas. Nah, akhirnya udah deh. 2019 saya udah pamit ke kantor bahwa saya kayaknya harus balik ke rumah, ngurusin sesuatunya dari rumah kayak gitu. Dan karena anak saya kan umur 2 tahun ya, waktu itu golden moment kan sampai umur 4 tahun. Jadi saya nggak pingin kehilangan golden moment untuk anak saya. Jadi saya nggak pingin anak saya nanti mungkin nggak punya ingatan apa-apa tentang ayahnya kayak gitu ya. Sosok. Nah jadi akhirnya saya memutuskan untuk balik ke rumah, dan waktu itu udah ini apa ya yang bisa kita lakukan dari rumah, lalu inovasi apa yang bisa kita dorong di dunia pelatihan atau training. Akhirnya kita ketemu, kenapa nggak pakai game? Lalu game yang seperti apa? Banyak game kan ya, ada game konsol, ada game online, game analog dan lain-lain. Waktu itu ditunjukin jalan bahwa ini loh, mungkin jadi yang tepat adalah game ini, karena waktu itu saya langsung dapat giveaway ya. Jadi masa-masa galau itu ada yang giveaway, oke ikut deh. Nah ternyata dapat. Jadi yang ikut hanya 3, saya 1 yang dapat. Oh gitu. Iya. Nah itu ya. Karena game ekonomi kan mungkin biasanya giveaway game party ya. Mungkin ada yang nggak banyak yang suka. Nah pada waktu itu saya akhirnya dapat, saya mainkan nggak paham, saya bawa ke teman saya, ayo main bareng, akhirnya paham. Oh ini ternyata bisa digunakan untuk pelajaran. Kenapa nggak kita pakai? Nah pada saat itulah semuanya kan aha momen ya. Jadi oke, ini jalannya kalau gitu. Jadi saya pun merasa bahwa ya udah pakai ini aja. Nggak perlu ribet teknologi, karena kalau teknologi misalnya online kita harus mempersiapkan lebih panjang, nyiapin tim, resource-nya lebih banyak. Tapi kalau game-game yang sudah berupa kartu atau papan permainan seperti monopoli itu sudah tersedia di pasar, dan saya bisa memanfaatkan itu sebagai media pembelajarannya gitu sih. Menarik banget ya. Oke deh, kita akan lanjutin obrolan selanjutnya setelah yang satu ini ya. Mas, kita minum dulu yuk. Oke. Biar lebih santuy. Yeah. Ini nggak tahu kok tiba-tiba udah segini aja. Bisa di reload nggak? Mas Arif, kita lanjutin obrolan ya. Jadi Mas Arif udah banyak sharing juga nih tentang Let's Play Indonesia, yang berarti sekarang udah masuk ke tahun berapa Mas? Sekarang kita kan 2019 pertengahan itu istilahnya launch. Jadi di bulan Mei 2019. Jadi sekarang masuk tahun kedua ya, Oke. Wow. Kedua. Dan rasa. Yang udah ini kalau misalnya kita main sama Let's Play Indo tuh kita sebutannya apa sih?
pemain? Teman bermain. Nah, teman bermain. Itu udah ada berapa orang Mas teman bermain sampai 2 tahun ini? Wah. Ini boleh tahu kan udah main sama berapa orang sih? Kalau kemarin kita sempat data ya, itu udah 1000 plus lah ya. 1000 plus pemain. Kalau sesi main itu sudah di kisaran 700 sesi bermain. 700 sesi ya, bermain. Saya. Wow. Itu online, offline, karena pandemi kemarin kan ada beberapa yang online, sorry. Online ya. Jadi akhirnya ada beberapa yang memang kita harus menyesuaikan untuk mainnya secara online. Wow, itu banyak banget, dan itu dari semua kalangan ya Mas Arif ya? Ya, betul. Dari teman-teman pemilik bisnis. Ada teman-teman pebisnis, ada mahasiswa yang juga cukup banyak, lalu teman-teman komunitas, gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah cukup banyak. Kami juga waktu data itu kan banyak juga ya, lumayan udah. Wow, 1000 orang loh. Ini banyak banget. Nah, itu ada juga nggak sih mereka yang ibaratnya sampai ketagihan main terus gitu? Ya, ada beberapa yang memang akhirnya ikut sesi bermain berkali-kali gitu ya. Ada juga yang akhirnya tertarik untuk mau menjadi fasilitator, termasuk pasangannya Danis itu kan. Jadi ini jadi fasilitator dan lain-lainnya. Itu yang kami syukuri. Jadi di kemarin kita sempat ngobrol tahapan Let's Play Indonesia itu sebenarnya akan sangat panjang karena satu, kita butuh edukasi market itu, dan kemarin sempat ngobrol sih dengan teman-teman juga, berapa lama sih kita akan edukasi market. Ya kalau dari saya pribadi sih ngomong antara 3 sampai 5 tahun itu masih mengedukasi market gitu. Dan memang dari satu sisi yaitu revenue nggak akan bisa kita push untuk banyak banget. Tapi alhamdulillahnya 2 tahun berjalan ini kita juga sudah berkoneksi dengan teman-teman atau entitas yang itu menurut kami cukup bagus gitu. Udah digandeng oleh teman-teman dari ibu kota, dari Jakarta gitu, dari Bandung. Nah, kemarin juga di 2020 udah ditawari untuk join bareng sebagai partner lokal dari salah satu yayasan yang bergerak di game based learning, yaitu Ludenara, untuk jadi partner lokal program organisasi penggeraknya Kemendikbud kayak gitu kan. Jadi ya kami waktu itu juga surprise gitu ya. Kita masih setahun waktu itu kan, masih setahun tapi sudah diberikan kepercayaan gitu ya, Mas, untuk jalanin program itu, yang at least itu juga gak main-main programnya gitu kan, karena cukup gede lah ininya targetnya. Dan kami juga sempat tanya, masih setahun loh, tapi yang dilihat adalah hasrat. Jadi memang hasrat, lalu yang dilihat juga konsistensi kami untuk benar-benar mengembangkan game based learning itu tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Jadi itu mungkin yang akhirnya dilihat, bahwa kami punya hasrat ke sana dan benar-benar kami fokus di situ kayak gitu. Konsisten ya Mas ya. Komitmennya juga dilihat sampai akhirnya dipercaya. Betul, kayak gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Padahal ya siapa sih, kami pemain baru gitu kan ya. Cuman emang kalau dari sisi sedikit testimoni ya, saya termasuk orang yang pertama kali diajak main juga. Ya. Ibarat kayak jadi korban pertama ya, korban uji coba ya. Iya benar, uji coba itu masih ikut main dan memang menyenangkan gitu. Teman-teman perlu nyoba ini yang belum pernah nyoba ini gitu. Nah Mas Arif, ada lagi nggak sih lini bisnis yang lain yang Mas Arif juga lagi geluti sekarang? Tadi sempat disounding kan selain bermain ya? Ya. Ini ada lagi nggak Mas? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya biasanya berbisnis itu biasanya memang tidak pernah sendirian. Jadi saya tipikalnya nggak suka misalnya bikin bisnis sendiri terus dikerjakan sendiri. Pada akhirnya capek-capek sendiri gitu ya. Ya seneng sih dapat duitnya sendiri, tapi juga capeknya tuh kayaknya juga capek sendiri gitu kan. Dengan saya orangnya nggak mau capek sendiri. Nah, akhirnya kemarin perjalanan waktu ditunjukin lah sama Tuhan itu beberapa jalan lah. Nih kalau memang Let's Play Indo belum bisa menghasilkan revenue secara istilahnya full, jadi ini nih ada jalan lain. Jadi waktu keluar kantor juga saya diskusi sama istri. Aku akan keluar kantor, artinya nggak, gaji bulananku akan istilahnya ya tanda kutip hilang gitu ya, akan hilang. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, dan istri ya santai saja ya dapat duit kan bukan dari kantor misalnya gitu, kantor doang gitu. Asalkan kamu bisa memenuhiku kebutuhan hidup misalnya gitu, ya nggak ada masalah kayak gitu. Lakuin aja apa yang memang yang kamu dipercayai kayak gitu kan. Toh dari dulu juga saya juga tidak pernah istilahnya mencari zona nyaman kayak gitu. Jadi
Jadi dari mahasiswa kan juga akhirnya coba-coba sesuatu yang itu selalu keluar dari zona nyaman, dan istri kayaknya udah tahu itu. Jadi ya udah ya, rezeki kan nggak mesti harus dari gaji, gaji kantor ya. Nah akhirnya itu saya ceritakan kalau Let's Play ini akan masuk tahap awal dan akan panjang gitu, karena konsep belajar dan bermain bagi orang Indonesia itu masih terpisah. Bermain ya bermain untuk senang-senang, Betul. for the sake for fun kayak gitu. Iya. Kalau belajar ya untuk sesuatu yang serius. Jadi kalau belajar sambil ketawa-ketawa itu disebut orang Indonesia bukan belajar gitu. Bener. Baik itu guru maupun orang tua. Itu Mindsetnya pernyataan masih ya. gitu ya Mas ya. Itu pernyataan dari teman saya yang guru Iya, yang mengajar di sekolah internasional. Jadi dia ngomong ya, beberapa kali pakai metode game based learning di kelas dan siswa itu senang ketawa gitu. Orang tua protes. Kok anak saya main-main terus gitu ya? Kapan belajarnya? Padahal itu adalah pada sesi belajar kayak gitu. Nah, itu tantangan sekali bagi kami dan kami sadar itu. Makanya proses edukasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, tapi alhamdulillahnya ya akhirnya dikasih jalan bahwa rezeki itu nggak hanya dari satu hal. Nah itu kan nggak perlu takut selama kita memang satu udah punya expertise, yang kedua juga secara trust juga nggak pernah menyalahi trust pada siapapun misalnya gitu atau orang-orang lain, dan kita memang berniat baik. Nah biasanya ada aja jalan, dan akhirnya bener aja begitu keluar dari kantor teman-teman ngajakin, ayo mas kita joinan yuk, bikin ini bikin itu kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang semuanya berprogres, dan memang saya sudah bilang bahwa waktu terbesar saya nantinya akan untuk Let's Play Indonesia. Maka kalau saya diajak apapun itu, saya berkomitmen untuk meluangkan waktu, tapi tidak akan sebanyak untuk Let's Play Indonesia kayak gitu. Nah itu sih yang pada akhirnya saya dan teman-teman punya beberapa bisnis yang lain. Join di bisnis sama teman-teman kayak gitu. Wow, menarik banget. Mas, dalam perjalanan Mas Arief selama ini kalau ngomongin tentang mulai bisnis itu kan berarti di tahun 2006 ya. Ya. Tapi mungkin saya akan lebih ngajakin yang di arah Let's Play Indonesia ini mulai bergerak nih. Ada nggak sih Mas masa-masa di mana Mas Arief itu up and down? Ya. Terus sempet aku give up atau gimana gitu. Okay. Ada nggak sih Mas? Ya, masa-masa itu jelas ada, terutama waktu 2020 ya. Let's Play kan 2019 itu kami udah planning tuh. Jadi masa naik-naiknya Let's Play itu di 2019 akhir. Kami udah dapat banget momentumnya. Oke, tahun 2020 maka akan melakukan A, B, C, D, E gitu kan. Apalagi 2020 awal itu udah di sounding bahwa Mas kementerian akan buat istilahnya mentoring untuk sekolah. Oh dan iya. ini akan dijalankan 2020 kayak itu ya, mentoring guru-guru untuk game based learning, game design, dan wah ini momentum banget. Nah tapi akhirnya pandemi datang dan merubah segala sesuatu, dan di situ satu titik akhirnya sempat pusing juga karena Let's Play itu kan kami buat memang untuk mengurangi screen time. Jadi orang lepas dari gadget misalnya gitu ya, berkumpul kembali, berkomunikasi secara face to face dengan orang lain. Sosialisasinya kami bentuk seperti itu. Nah, bukan pakai gadget atau yang lain. Nah, tapi begitu pandemi semuanya ditarik ke ranah online dan di pertemuan itu dibatasi, itu juga. Iya. Oke, ini ujian pertamanya Let's Play kayak gitu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, dari sisi itu sempat bingung juga. Oke, kita akan ngikutin protokol kesehatan dan yang lain. Nah, tapi sama seperti di bisnis-bisnis yang lain, begitu awal pandemi kami kalau misalnya di salah satu bisnis, misalnya ada bisnis makanan gitu ya, kami langsung kumpul. Jadi kumpul di bulan Maret itu, di awal Maret kami langsung kumpul, discuss ini pandemi, kita siapkan 3 skenario. Jadi skenario ABC gitu lah ya. Skenario A, kalau pandemi ini ternyata cepat, cuma 3 bulan aja. Skenario B, kalau ini 6 bulan. Skenario C adalah kalau ini lebih dari 1 tahun. Apa yang akan kita lakukan? Nah, dari situ akhirnya punya beberapa alternatif. Jadi kalau ya A, otomatis business as usual, mungkin turun-turun dikit di bulan awal, tapi kalau memang udah 6 bulan kita perlu persiapan lebih. Kalau setahun otomatis banyak hal yang harus kita ubah. Dan alhamdulillahnya di awal bisnis dengan teman-teman itu memang segala sesuatunya udah kami prepare untuk mengarah ke dunia online. Nah itu
itu kami syukuri banget. Jadi kayak misalnya kalau mau buat outlet itu nggak pernah buat outlet yang offline gitu. Jadi selalu dengan menggunakan outlet yang memang DNA-nya adalah DNA online. Oke. Jadi akhirnya bisa kami minimalisir di situ. Lalu kami langsung rapat untuk ngitung cost bulanannya berapa sih yang ke burn out tiap bulan kayak gitu untuk tim, karena kami waktu itu langsung sepakat bahwa tidak akan ada PHK di masa pandemi untuk siapapun selama kinerjanya baik. Nah, jadi akhirnya kami hitung sekian ratus oke. Lalu kita punya uang berapa karena udah pisah jadi aman lah. Sekian masih oke. Jadi kita bisa jalan bisnis dengan tenang. Begitu pula di Let's Play. Jadi skenario A-nya kalau memang pandemi ini panjang maka kita mau nggak mau harus di online, dan alhamdulillahnya karena kita gandeng dengan beberapa entitas yang memang sudah besar, mereka akhirnya punya koneksi-koneksi yang memang akhirnya bisa membantu Let's Play untuk memberikan gambaran ini loh kedepannya kalau memang game based learning offline nggak bisa, kita bisa pakai ini nah kayak gitu. Jadi bersyukurnya di sana. Kalau misalnya di awal pandemi sempat juga pusing, lalu kalau give up karena saya menikmati setiap prosesnya, ya kita anggap aja bermain gitu kan. Ini lagi ketemu bosnya parah nih gitu kan. Ya udah kita harus lewati gitu kan. Karena kalau kita nggak ngelewati bos ini, kita akan ngulang lagi level berikutnya. Jadi ya memang seperti permainan. Jadi ya dinikmati aja kayak gitu. Kalau memang gagal, ya belajar apa dari kegagalan itu gitu aja sih. Jadi nggak pernah sampai give up gitu, enggak sih. Saya rasa ya memang ini adalah levelnya Let's Play untuk dinaikin lagi kayak gitu. Itu sih. Mulai dari mindset ya Mas. Akhirnya kan terpatri kan. Ya. Otomatis apa yang Mas Arif juga ajarkan ke teman-teman yang lagi bermain itu juga akhirnya masuk juga di Mas Arif ya. Dari sisi mindset juga gitu. Ya, dan itu yang memang kita butuhkan. Sempat saya diskus sama Danis juga, kita saat ini butuh namanya playful leader kan ya, playful leadership. Jadi seorang leader yang memang bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang playful gitu. Kalau misalnya ada pandemi ya oke, ini realitasnya, terus apa yang bisa kita berbuat. Nah, di game mengajarkan itu, makanya kami suka dengan game karena semua hal itu diajarkan dengan cara yang playful gitu. Walaupun ada serius-seriusnya, tapi kita bisa mengambil segala sesuatu dari sisi yang playful. Kita bisa menertawakan kebodohan kita sendiri gitu. Ini ya aku bodoh ya aku ini ya. Tapi kita mengakui itu dan kita mengakui perbedaan dengan orang lain. Kita bisa mengakui bahwa orang lain itu hebat, bahwa kita punya kekurangan. Itu kita bisa latih di game, dan itu yang nanti akan dibutuhkan bangsa Indonesia ya, bahwa ya kita memang berbeda, maka harus ada pengakuan untuk itu, dan saat kita main kita bisa mengakuinya dengan lebih playful gitu. Jadi ya lebih seneng gitu ya, bodoh ya saya atau orang lain gitu, kita bisa tertawain juga. Nah, dan kita merasa itu it's okay karena itu sebagai bentuk permainan, dan makin lama nanti akan jadi mindset. Itu sih. Wow, itu menarik banget. Oke, kita habis ini akan balik lagi dan akan ngobrolkan sesuatu yang juga nggak kalah penting. Tadi Mas Arif sudah sempat sounding di awal-awal juga gitu ya. Cuman di sini sebelum kita masuk ke next session, sebenarnya ada satu pertanyaan Mas Arif. Yang menarik dalam satu permainan di board game itu adalah yang kalah itu yang banyak belajar. Ya. Kenapa kok sampai membuat skema itu Mas? Oke, kenapa hal itu bisa tercetus gitu ya? Iya. Karena memang sudah ada yang pernah membicarakannya. Jadi pemenang itu akan belajar tidak lebih banyak daripada yang kalah. Jadi orang-orang yang nggak menang itu mereka akan punya sekali pembelajaran tersendiri. Jadi kenapa saya akhirnya nggak menang, itu biasanya akan muncul karena kondisi kalah tadi itu. Dan itu bukan suatu kegagalan. Selama dia bisa mengambil pelajaran, itu adalah progres. Jadi progresnya dia. Makanya kami tidak menyarankan untuk berkompetisi itu dengan orang lain, tapi berkompetisi dengan dirinya sendiri. Kalau game ini pertama kamu dapat poin 50, kalah misalnya, tetap kalah. Game berikutnya kamu dapat poin 75, itu kamu walaupun tetap kalah misalnya, lawannya dapat 100, kamu tetap menang karena punya progres dari 50 ke 75. Melawan diri sendiri ya? Iya, karena yang harus kita lawan adalah sebenarnya ya yang kita harus up itu diri kita sendiri. Kalau orang lain kan ya kita nggak akan bisa ngubah orang lain, tapi yang bisa kita ubah adalah apa yang
ada di diri kita sendiri. Itu sih. Wow, menarik banget. Oke, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi masih barengan sama Mas Arief. Mas Arief, ini tadi kan awal-awal sempat disinggung juga salah satu alasan akhirnya Mas Arief masuk ke dunia board game ini, terus lepas dari pekerjaan yang sebelumnya adalah untuk anak-anak gitu ya. Dan ini Mas Arief sering juga aku lihat di Instagram, kemudian sharing-sharing juga, biasanya ngajak si kecil untuk main board game. Seberapa penting sih Mas anak-anak, mungkin adik-adik kecil itu dilibatkan dalam bermain seperti ini? Oke, kalau saya pribadi masih berusaha menjadi ayah yang baik gitu. Jadi gimana caranya kan kita punya tanggung jawab untuk jadi orang tua yang baik lah ya. Dan saya merasa masih banyak sekali kekurangan dari diri saya untuk jadi seorang ayah yang baik. Nah, maka saya masih berusaha untuk menyenangkan kayak gitulah ya anak-anak saya. Nah, salah satunya adalah dengan mengajak mereka bermain, karena bermain itu kalau dari konsepnya pendidikan anak-anak ya, itu baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin kita kenal Montessori atau Froebel kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada Ki Hajar Dewantara. Nah, bermain itu adalah sebenarnya kebutuhan paling hakiki bagi seorang anak, karena masa-masa pembelajaran mereka itu adalah dengan bermain. Kayak gitu. Jadi makanya tadi kita sebut bahwa manusia itu homo ludens, karena ya sebenarnya genetikanya manusia itu belajarnya dengan bermain kayak gitu. Bener. Dengan lebih lebih mudah terserap gitu ya. Daripada harus fokus gitu terus ya Mas ya. Itu gak ada salahnya. Maksudnya kan banyak media belajar itu ada, bisa buku, video, audio, itu adalah medianya. Nah, ada juga media belajar yaitu game, atau bermain. Kalau dari Ki Hajar Dewantara sendiri, kalau saya baca-baca kan memang mengapa Ki Hajar Dewantara membuat sekolah itu bukan namanya sekolah dasar gitu ya, tapi taman siswa. Karena taman itu kan memang tempat kita untuk lebih playful kan, lebih happy. Nah, namanya bukan apa-apa school gitu kan enggak, tapi taman siswa. Ibarat kayak taman bermain tapi untuk siswa gitu. Karena kalau menurut saya pribadi melihat Ki Hajar Dewantara itu sangat paham bahwa konsep anak-anak terutama itu adalah harus diperbanyak bermain. Nah, kenapa misalnya ada juga yang memposisikan bahwa guru anak-anak itu harus perempuan lebih banyak, karena memang masih rasa dekat ke ibu kayak gitu ya. Nah, walaupun pada jenjang tertentu harusnya lebih banyak guru laki-laki untuk anak laki-laki, karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu beda gitu ya. Bangun karakternya ya Mas ya. Betul, nanti biar si anak laki-laki ini menyelesaikan masalah dengan cara laki-laki gitu ya. Nah, saya kayaknya agak kurang guru laki-laki kayaknya sih ya. Nah, jadi dari satu sisi itu makanya saya sering ngajak anak-anak saya itu bermain, dan ya memang lebih senang menanamkan nilai-nilai itu dengan cara bermain gitu, atau bercerita sama kayak tadi ya. Jadi dengan begitu mereka tetap menikmati prosesnya, kita bisa istilahnya menghantarkan nilai-nilai yang kita inginkan untuk mereka pahami kayak gitu, dengan lebih menyenangkan. Ya mungkin mereka nggak paham-paham banget kayak gitu ya, mungkin mereka ngetim sama kakaknya atau orang tuanya atau ibunya gitu, tapi yang penting kita udah kasih mereka bahwa kalian bisa bermain dan kami bisa memberikan nilai-nilai pembelajaran bagi anak-anak kayak gitu. Jadi ya seneng aja misalnya anak-anak tuh, ayo ya main board game kayak gitu ya. Board game yang mana kan kita bisa pilihin kayak gitu. Jadi kayak gitu, atau main jual-jualan kayak gitu ya. Ya udah main aja gitu. Nah, itu sih. Jadi kenapa penting, karena dari struktur perkembangan anak-anak itu memang butuh waktu untuk bermain. Jadi bukan lebih banyak waktu serius itu enggak, jadi lebih banyak waktu untuk bermain. Kalau menurut Mas Arief sendiri sih sebenarnya anak-anak itu kalau bisa itu bermain sampai di usia berapa baru mulai agak serius untuk belajar ya Mas? Atau sampai selamanya kalau sebisa mungkin bermain gitu? Kalau kayak tadi kan golden momennya anak-anak itu sampai umur 4 tahun ya. Jadi di umur 4 tahun itu kan sebenarnya masih PAUD. Makanya sekarang PAUD itu dilarang untuk ngajarin misalnya baca tulis. Calistung itu nggak boleh sekarang. Dulu kan
anak-anak dipaksa gitu ya. PAUD itu disiapin bener, TK itu udah bisa bahasa Inggris gitu atau udah bisa ngitung. Nah padahal itu nggak baik. Makanya sekarang kan tidak diperbolehkan. Makanya dulu waktu awal-awal saya dan istri itu udah nih homeschooling aja deh, karena kayaknya kurang mendukung kalau sistematikanya adalah anak-anak ini diajari untuk serius banget di institusi belajar gitu. Nah akhirnya sekarang kan udah nggak boleh, maka PAUD itu nggak ada masalah karena memang mereka lebih banyak bermain, mengenal warna dan lain-lain. Nah di fase-fase itu harusnya memang banyak belajar karena perkembangan otak anak itu sampai umur 4 tahun kalau nggak salah itu 50% perkembangan otaknya. Di umur 18 tahun itu baru 80%. Jadi umur 4 tahun pertama itu jumlah prosentasenya Sangat hampir besar, sama ya? dengan 14 tahun setelah umur 4 tahun itu. Jadi betapa pentingnya golden moment itu. Nah, kadang kita lupa itu kebanyakan biasanya. Saya dulu juga pernah diingetin kan. Iya, Ya akhirnya kenapa mengubah pemikiran kalau gitu ke rumah, karena golden moment tuh hanya satu kali bisa jadi. Anak-anak itu akan dekat dengan kita saat umur-umur itu. Nah, setelah itu mereka akan punya teman bermain yang lebih asik daripada kita gitu. Ya kan? Setelah umur 5, 6 SD itu kan mereka udah punya teman-teman sekumpulan. Bener Iya kan? banget Mas, bener. Yang itu yang dulu mereka minta-minta, ayo ya main, ayo ya main. Umur 6 mungkin mereka udah gak pernah minta ayo ya main. Saya mungkin ayo main gitu ya. Iya. Karena mereka udah punya teman yang lebih asik daripada orang tuanya. Nah, maka sebenarnya penting bagi saya pribadi sih sama istri itu, yaudah kita temenin aja. Maka istri dulu kan wanita karir gitu ya, ngejar di perusahaan internasional, tapi ya akhirnya balik kita mau cari apa gitu ya. Karena kebetulan kalau saya pribadi bukan tertrigger karena ada macam-macam ya, ada yang trigger karena kekuasaan, karena harta gitu ya. Saya kalau biasanya tertrigger sama kumpul-kumpul gitu ya. Masalah duit bisalah nanti udah dapet lah, percaya aja ya, percaya aja. Nah akhirnya ya sepakat istri, udah kalau gitu aku lepas pekerjaan, aku akan di rumah. Nah tapi ingat ya, dia bilang kebutuhan kita sekian ya. Berapa angkanya? Nah sekian, oke masih bisa kayak gitu kan. Nah artinya dari situ kesepakatannya terjadi kan. Jadi anak-anak akhirnya ada yang ngurusin dan mereka bisa tumbuh dengan baik gitu loh. Yang saya syukuri adalah bukan perkara mereka pinter bisa enggak, tapi mereka tumbuh dengan baik, dengan bahagia. Itu yang paling senang. Dan saat mungkin dengan teman-teman sebayanya mereka itu juga hidup dengan bahagia gitu loh. Enggak yang pendiam banget, enggak yang ini. Nah perkembangannya beberapa anak itu juga kan kadang susah ngomong. Nah kalau anak-anak kami alhamdulillahnya mereka sangat lancar kayak gitu ya, nggak ada speech delay kayak gitu, aman lah. Artinya cara perkembangan mereka bagus. Jadi saya sangat bersyukur tahu tentang itu. Jadi golden moment itu jangan sampai lepas di anak-anak kita. Nah akhirnya ya 4 tahun itu menjadi sangat krusial. Oke, 4 tahun gitu. Pertama itu ya. Ya, kalau bisa itu memang 50% perkembangan otak. Nah itu dia 50% dan separohnya lagi tuh butuh belasan tahun. Betul. Untuk mencapai itu berkembang puncak. 80%. Oke, gitu. menarik. Ini jadi catatan pribadi juga nih buat saya, buat teman-teman yang lain juga. Nah kalau dari harapan Mas Arief, sebenarnya di edukasi di Indonesia tuh sebenarnya baiknya dikemas seperti apa sih sehingga nanti akan menyiapkan generasi selanjutnya untuk benar-benar ready gitu di dunia, entah itu pekerjaan, entah itu di dunia keluarga mungkin, atau di bidang yang lain. Oke, disclaimer aja karena saya bukan guru, saya tidak punya pendidikan berlatar belakang guru. Maka apa yang saya katakan saya nanti mungkin bias atau opini ini ya. Harapan dari Mas Arief. Tapi yang saya pelajari adalah, dan yang dilakukan oleh Mas Menteri kita adalah, beliau mengatakan pada pidato pertamanya saat diangkat jadi Menteri Pendidikan adalah Indonesia butuh perubahan pola pendidikan. Itu yang benar-benar kelihatan ingin beliau sampaikan, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Itu kan yang memang ingin ditekankan. Dan ada namanya skill abad 21, itu tentang literasi, critical thinking dan lain-lain. Dan itu harus memang ditanamkan ke anak-anak kita. Jadi tanggung jawab itu bukan di guru sebenarnya, lebih banyak di orang tua. Karena kan anak-anak itu hidup lebih banyak dengan orang tua daripada di sekolah ya. Iya benar. Apalagi sekarang kan udah itu nggak ada sekolah, di guru akhirnya orang tua yang jadi guru. Nah itu kerasa banget bahwa ternyata kita ini tidak
kurang dipersiapkan untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Makanya banyak orang tua yang mungkin bisa jadi protes, kalau sekolah nggak dibuka-buka gitu ya. Karena ya saya pribadi memang tidak dipersiapkan untuk jadi guru gitu loh. Ilmuannya seperti apa, nah literasinya kurang. Jadi akan lebih baik kalau memang menurut saya pribadi Indonesia atau pendidikan kita itu mendukung skill abad 21 untuk anak-anak kita, dan itu bukan tanggung jawab sekolah atau guru, itu malah tanggung jawab orang tua dengan menghadirkan ya berbagai macam kesempatan di rumah itu untuk berkembangnya si anak. Karena kalau di sekolah ya sekali lagi sekolah itu punya kurikulum yang itu memang sudah nggak akan bisa diubah misalnya oleh orang tua gitu ya. Tapi kita di rumah juga bisa membuat kurikulum kita sendiri. Nah, jadi harapannya sih terintegrasi antara guru dengan orang tua tentang pendidikan anak itu seperti apa sih baiknya. Dan yang berikutnya adalah pendidikan di Indonesia yang memang lebih playful. Jadi datang ke sekolah itu bukan karena terpaksa gitu ya. Bangun jam 6 karena waduh ini sekolah gitu ya. Kapan hari Sabtunya atau kapan hari Minggunya. Tapi bagaimana kalau anak-anak kita itu mereka malah merindukan hari Senin. Kapan hari Senin ya? Gitu. Aku pengen main sama temanku di sekolah masalahnya kayak gitu. Aku pengen ketemu sama teman atau guruku di sekolah. Nah, harusnya kan kita munculin itu. Karena pendidikan itu adalah satu hal yang penting dan bisa membuat suatu negara itu maju atau berkembang karena SDM-nya gitu kan ya. Dan kita harus mulai pikirkan itu bareng-bareng. Jadi kalau menterinya sudah berpikir ke sana, seharusnya sih kita bersama-sama mendukung karena perubahannya kan pinginnya ke perubahan lebih baik. Nah, jadi harapannya seluruh stakeholder mendukung. Nggak hanya guru atau sekolah ya, tapi justru orang tua itu harus memang lebih banyak belajar untuk bagaimana mendidik anak di rumah. Oke, Mas Arief, ada nggak nih pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi jalanin usahanya di bidang atau di sektor edukasi gitu, ataupun di sektor yang lain, boleh dong dari Mas Arief kasih pesan-pesan penyemangat. Oke, masa-masa ini nggak mudah ya, dan untuk menghadapi masa-masa nggak mudah itu sekali lagi butuh sesuatu yang menyenangkan untuk menghadapinya. Jadi kalau menurut saya jangan tambah stres, tapi ya hadapilah dengan cara-cara yang menyenangkan dan mempersiapkan orang-orang yang bisa siap dengan kondisi yang tidak menyenangkan tapi dengan cara yang menyenangkan. Itu dimulai dari bagaimana kita melatih dan mendidik diri kita dan juga anak-anak kita itu sih. Jadi kita harus mulai mempersiapkan generasi-generasi kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini yang mungkin berulang lagi di kemudian hari dengan mentalitas yang kuat dan menyenangkan. Itu aja sih, dan itu butuh dunia pendidikan untuk mempersiapkan itu. Siap. Terima kasih banyak waktunya Mas Arief. Oke, seru banget ngobrolnya. Kita pamit dulu ya. Saya Danis Kirana pamit. Saya Arief Bawono Surya pamit. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.